3, 2, go! Halo semuanya, kembali lagi di Toyota Max. Ya, di sebelah saya sudah ada Toyota Rush. Kalau kalian mau lihat versi yang first impression kita, bisa lihat di video ini. Dan ini akhirnya kita dapat juga pinjaman dari owner langsung. Nah, Toyota Rush yang kita dapat ini warnanya agak beda karena warnanya hitam dan ternyata memang lebih ganteng warna hitam dibandingkan dengan warna yang pernah kita lihat sebelumnya. Terutama di sini ya, karena dia depannya tuh kayak black piano gitu. Dark room dia bilangnya, jadi kelihatannya lebih macho dan menutupi kesan bahwa dia mengikuti Honda yang punya solid wing face. Ditambah lagi lampunya udah full LED, terus dipantulin juga dari atas persis kayak Honda Civic atau Vario. Nah, di varian TRD Sportivo ini kita dapat beberapa item yang beda. Contohnya ini, underguard di bawah ini agak kurang match ya sama merah-merahnya ini menurut gua ya. Agak kurang gimana gitu, sama di sini dia dapat cover fog lamp yang super besar untuk membedakan dengan varian tipe G atau dengan Daihatsu Terios. Kemudian kita lihat bannya, dia menggunakan model two tone color 17 inci, dan yang bagusnya dari mobil ini adalah kalau misalnya kita lihat rem cakramnya, ini remnya gede. Katanya sih 16 inci kalau menurut spesifikasi di website Toyota. Nah, cuma sayangnya kalau misalnya di unit display kemarin waktu kita first impression review dia pakai ban Bridgestone yang tractionnya A, ternyata dia pakai ban eco-ecoan lagi. Dia pakai ban Dunlop Enasafe yang ukurannya 215/60 R17. Terus yang menarik dari mobil ini, kalau misalnya kita lihat dari kolong sini ya, ini dia kan ground clearance-nya tinggi, 220 mm, jadi tertinggi di kelasnya. Karena memang dia harus membedakan SUV dan MPV. Padahal SUV juga nggak setinggi itu kebanyakan. Ini ya, dia tuh banyak banget dikasih kayak bar lagi, kayak member gitu loh, kayak link. Jadi di sasis-sasisnya itu diperkuat, dikasih besi-besi lagi di sini ada, di belakangnya juga ada, biar lebih rigid. Nanti kita akan tes seberapa rigid sasis mobil ini dan seberapa hebat pengemudiannya, juga seberapa nyaman suspensinya. Nah, yang agak mengganggu dari mobil ini dia punya side body molding ini yang menurut gua agak terlalu lebay, dan stiker TRD Sportivo ini putih biasa, jadi kalian bisa mungkin nambahin sendiri ya di mobil kalian yang bukan Toyota lah. Dan buat kalian yang pengen mobil lebih adem, jangan lupa pakai kaca film Solar Guard Premium yang bisa menolak panas. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Dibandingkan dengan model sebelumnya yang sekarang lebih panjang, tapi lebih panjangnya cuma 15 mm. Tapi kalau dari bodi katanya lebih panjangnya banyak, soalnya yang kemarin itu panjang karena dia punya ban serep yang model konde taruh belakang. Sekarang kondenya hilang, lebih kelihatan kayak MPV, tapi ya ini panjangnya jadi lebih lega di dalamnya. Dan yang gue suka dari mobil ini, kalau kita gini ya, nah kebuka sendiri. Kebuka sendiri apanya? Tapi harus pakai Blackman. Maksudnya itu yang biasa di opera gitu kan, ada Blackman yang mindahin barang. Ya tapi Blackman itu kostumnya sampai ke penuh-penuhnya lah, gua kan cuma jaket doang. Ya udahlah ya. Balik sana. Nah, ya ini sebenarnya masih manual, cuma harganya kan di bawah 300 juta. Jadi lo ngarep apa gitu kan. Tapi yang gue suka dari mobil ini, dibandingkan dengan model sebelumnya, sekarang dia punya bagasi yang lebih manusiawi. Sekarang bagasinya lega banget. Kalau yang dulu kan Rush itu kalau dinaikin kursi belakangnya itu sama sekali nggak punya bagasi. Sekarang jadi sangat lega, bahkan bisa lebih lega dibanding Expander kayaknya. Yuk, tutup lagi. Dan dia juga nggak di downgrade ya, semuanya lengkap, mulai dari spoiler, belakangnya ada shark fin antena, ada roof railnya, ada defogger, lampunya full LED kecuali lampu seinnya. Lampu mundurnya udah LED, lampu remnya sudah LED. Terus ini ada kamera mundur. Kalau dari belakang ini sama sekali nggak ada bedanya sama Daihatsu. Kalau misalnya di depan, kalau Toyota depannya kan hitam grillnya, kalau Daihatsu kan chrome. Kalau di belakang dibalik,
kalau yang Daihatsu, dia bagian sininya justru malah dibikin hitam. Tapi berhubung ini mobil warna hitam, jadinya ya hitam juga sih. Nah, sama di bagian bawah sini, dia ada underguard TRD Sportivo. Tapi sayangnya, di bagian sini meskipun dia dikasih underguard, dia ternyata nggak rapi. Ini kebuka ya. Jadi ini benar-benar TRD ya. Tempelannya renggang dikit ya. Enggak sih, ini renggangnya banyak. Jadi buat mungkin karena masih pertama buatnya buru-buru, mungkin nanti tolong dirapin dong. Tapi ini kalian bisa betulin sendiri, tinggal pakai lem Ibon, udah bisa nempel lagi sebetulnya. Dan kalian jadi punya alasan buat beli lem Ibon. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam interiornya, kita langsung nyalain mesinnya aja. Persis kayak suara mesinnya Avanza, karena emang sama seperti Avanza Veloz 1500cc. Dan kuncinya ini juga persis seperti mobil Daihatsu Copen yang udah push start stop engine button. Dan setirnya juga sama persis seperti Daihatsu Copen dan Terios. Nah, kalau kita lihat desain dashboardnya, desainnya ya biasa aja, nggak wah gimana banget ya. Cuman di bagian-bagian sini untuk yang varian TRD Sportivo, dia udah dikasih bahan soft touch dan ini jahitannya asli. Cuma kenapa ya? Di sini tuh udah dikasih jahitan asli, tapi di sini kok dikasih jahitan palsu. Meskipun begitu, gue lebih seneng door trimnya ini. Kenapa? Karena dia nggak semuanya dikasih plastik kayak Expander. Dia masih ada bahan fabriknya dan di sini masih ada bahan kulit sintetisnya. Sisanya sih oke, nggak ada masalah. Dan yang gue perhatikan di video, gue baru sadar setelah gue lihat videonya, ternyata dia punya kursi yang kecil. Jadi harus dinaikin dulu kepalanya, baru bisa pas. Dan ini kayaknya pundak kita sama kursinya ini, sandaran kursinya, dia masih lebih tinggi pundak kita gitu. Padahal tinggi gue nggak tinggi-tinggi amat, 170 cm doang. Nah, gimana kalau misalnya kalian lebih tinggi lagi? Pasti mungkin agak kurasa kurang nyaman. Tapi buat gue, meskipun dia rasanya kecilan, ini sih masih dalam kategori yang nyaman, terutama dari busanya dia empuk. Nah, kita lihat lagi dari tengahnya. Dari head unitnya ini, dia punya head unit yang cukup cepat juga, nggak selemot mobil-mobil Toyota sebelumnya. Kita geser-geser gini, dia masih fluid gitu ya. Dan dia punya koneksi Bluetooth, USB-nya lewat sini. Dan dia juga punya 8 buah speaker, ada 2 tweeter dan 6 speaker sampai ke bangku baris paling terakhir. Nah, gimana kualitas suaranya? Menurut gue suaranya oke, bahkan lebih bagus dibandingkan dengan Expander. Terutama di bagian treble-nya, tanpa harus kita mentokin, dia tuh udah keluar suaranya. Jernih. Terus di bagian bawah sini, dia ada ini seatbelt. Dan di sini ada 5 titik, itu untuk seatbelt bagian penumpang belakang. Nah, ini nggak akan bunyi kecuali kalau misalnya kita lagi jalan, belakangnya itu dicolokin sekali, kalau dilepas dia akan bunyi. Kalau yang bagian kursi depan, dia ada load sensornya, jadi kalau kita dudukin atau taruh barang di sini, nanti dia akan bunyi. Kalau yang belakang ada load sensor, jadi sensornya dari si colokan seatbeltnya. Kemudian di bawahnya ada AC, AC-nya digital, tapi AC-nya ini nggak ada pengatur arah AC-nya, jadi nggak ada buat kaki, nggak ada buat depan. Ya gimana ya, beberapa mobil itu ada yang dikasih manual tapi dia udah ada arah AC-nya. Kalau ini kebalik, dibikinnya tuh visualnya bagus tapi fungsinya itu ada yang dibuang biar lebih hemat. Nah, terus kita ngomongin soal features. Nah, kalau misalnya kita lihat, dia punya 6 buah airbags pertama di kelasnya. Terus auto AC udah ada, tapi yang gue bilang tadi auto sih auto, tapi dia nggak ada fungsi buat mengatur arah anginnya ya. Dan di sini kita dapat auto lamp. Terus ini ada stability control dan start assist, push start stop engine button. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, dia sudah tilt steering meskipun belum teleskopik. Dan untuk beberapa orang, tilt steeringnya ini rasanya agak kurang tinggi ya. Terus di bagian kursinya, di sini dia punya head adjuster. Tapi di bagian sini sekarang udah nggak ada lagi Toyota Rush yang punya seat belt head adjuster. Yuk sekarang kita ke belakang. Nah sekarang kita di bangku baris keduanya dan bisa kita lihat dia masih punya space yang sangat lega untuk ukuran gua tadi di depan. Ini juga lega dan ini masih bisa kita majuin. Ini pun setelah dimajuin ternyata gua belum mentok dengan tinggi gua 170 cm. Tapi sayangnya dia nggak punya armrest di bagian sini. Jadi kalau misalnya kita mau sandarin tangan nggak bisa. Dan door trimnya juga nggak di downgrade, masih ada bahan fabric dan kulit sintetisnya. Dan di sini dia punya 2 buah cup holder. Kenapa ya sampai banyak begitu? Dan sampai sini juga ada cup holdernya lagi. Di sini ada colokan buat listrik, bisa buat ngecas HP atau buat vacuum cleaner. Tapi yang gua agak sayangkan, pas kita lihat di sini banyak kan lebar gitu ya. Ini kerasa kayak spot cuci piring, tapi yang bagian hijaunya kasar. Kayaknya udah itu aja, nggak perlu lama-lama.
Baris ketiga bisa di video sebelumnya, kita langsung nyetir aja. Karena yang paling penasaran itu pas nyetir ya kan. Yuk kita langsung nyetir. Oke, jadi kita langsung aja jalan naik mobil ini. Hal pertama yang gue rasakan ketika gue jalan naik mobil ini, rasanya, suaranya. Suara mesinnya itu mirip banget sama Avanza. Lah, ya jelas lah, mesinnya kan sama. Tapi ini, dia tuh punya peredaman luar tuh yang bagus gitu ya. Kalau ada suara motor, suara apa lewat tuh oke. Tapi kenapa suara mesinnya itu masih dimasukin gitu suaranya? Nggak dibikin kedap gitu kan suara mesinnya. Terutama kalau misalnya kita tarik gini ya. Tarik standar, kalau misalnya udah hampir 3000 rpm atau di atas 3000 rpm, itu suara mesinnya tuh kerasa masuknya gitu. Harusnya kalau dibikin lebih kedap lagi, pasti lebih bagus lagi ini mobil. Terus, kalau misalnya kita ngomongin kenyamanan, dibandingkan dengan Toyota Rush yang lama, jauh sih. Yang ini, suspensinya itu dibuat lebih stiff. Tapi justru karena dibuat lebih stiff itu, dia bisa meredam guncangan lebih bagus dibandingkan dengan Rush yang lama. Kalau yang lama kan lewat prosedur kayak gini ya, dia mental-mentul tung gitu. Kalau ini sekarang cuma tek gitu doang, enak gitu. Dan nggak stiff-stiff amat gitu, masih bisa dinikmatin gitu kan. Kalau misalnya kita lihat prosedur ya, dibandingkan dengan Avanza yang udah facelift yang model bewok gitu ya, ini lebih enak. Dan hal yang gua nggak suka dari mobil ini, dia itu visibilitasnya kurang begitu bagus karena blind spotnya, terutama daerah sini itu kurang oke gimana gitu. Soalnya kaca depannya itu, dia tuh agak tinggi gitu ya, tapi kaca sampingnya dia agak rendah. Jadi di sini kayak ada sisi yang hilang gitu loh. Kayak ada titik buta gimana gitu antara sini sampai spion, nggak kelihatan sama sekali. Cuman mobil ini sudah kita upgrade ya ke kaca film Solar Guard Premium. Jadi walaupun lagi panas-panas gini, kita tetap rasanya adem. Dan Solar Guard itu garansinya 5 tahun, pakailah Solar Guard Premium. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal body roll, gue agak surprise. Soalnya body roll dari mobil ini jangankan lebih baik dibandingkan dengan model sebelumnya. Dengan expander aja gue ngerasa mobil ini punya body roll yang lebih minim. Meskipun ya suspensinya nggak senyaman expander yang lembut gitu ya, dia masih terasa stiffnya. Tapi overall good job lah. Ini sih improvementnya bagus banget meskipun dia kelihatannya tinggi apa segala macam. Ternyata body rollnya nggak separah-parah amat gitu. Cuma hal yang mengecewakan menurut gue ada pada segi performanya. Soalnya gini, dibanding sama Rush yang lama, bener, Rush lama lebih bertenaga. Karena mesin yang ini karakternya karakter mesin-mesin zaman now yang kalau misalnya putaran bawahnya kita injek itu nggak spontan, dia dicekek biar volume bensinnya itu keluarnya lebih pelan, jadinya lebih terasa lemot. Kalau kita gas gini ya, performanya sih ya kurang banget sih kalau menurut gue ya. Tapi ya jangan terlalu berharap macam-macam gitu ya. Bodi segede gini, mesin 1500 cc, ya harap maklum. Dan mobil ini punya akselerasi 0 ke 100 sekitar 14 detikan. Dan itu untuk mobil 1500 cc MPV segede gini memang angka yang biasa ya. Karena expander pun juga dapatnya angka segituan juga. Jadi nggak usah terlalu berharap banyak. Cuman kalau kita ngomongin konsumsi bahan bakar, dibandingkan dengan Rush yang lama, ini lebih irit. Jadi kalau dibandingkan dengan Avanza Veloz 1500 cc, ini posisi BBM-nya 11-12, cuma emang lebih boros sedikit karena bodinya lebih berat. Tapi emang kalau dibandingkan dengan Rush yang lama sih ini refine sih, jauh lebih refine dibanding yang lama. Suspensinya, handlingnya segala macem, handlingnya lebih akurat. Cuman dibanding yang lama, satu hal yang gue lebih suka di mobil yang lama itu remnya. Ini feelingnya ya begitu ya, kayak keras, tapi pas diinjak tuh langsung tiba-tiba jadi pakem gitu, jadi nggak bisa diukur-ukur gimana gitu. Nah, berhubung mobil ini punya angka 0 ke 100 yang mirip-mirip dengan Mitsubishi Expander, bagaimana kalau kita adu langsung, lebih kencang mana Expander atau Toyota Rush? Yuk, kita coba. Karena gue nggak mungkin nyetir 2 mobil 1 orang, jadi gue undang Hilsat.
buat nyetir expander. Nah, jadi siap nih balapan ya. Kok lo pakai helm? Oh ya jelas, biar racing pak. Oh, biar ganteng kali. Tiga, dua, go! Tuh kan, Apa? menang kan gua kan? Ya gitu. Kalau kita lihat rekaman pas start tadi, itu lu curi start, lu startnya duluan. Enggak, tadi pas dibilang gua langsung jalan. Kalau lu telat, ya ngaku aja telat. Jangan bilang gua yang curang. Nggak bisa, lu tuh startnya mendahului aba-aba lagi. Enggak, tadi pas go langsung gua duluan. Nggak, lu Dan nggak- emang dari awal mobilnya emang lebih kencang dibanding ini. Tapi enggak, di pas finish tadi, gue liat hidung gue tuh lebih dulu daripada hidung Ya, mobil enggak lu. jauh lah, orang tadi start aja udah jauh. Masa lu bisa lebih depan? Enggak. Ini kita ributin apaan? Mobil. Kenapa kita jadi ribut begini? Apain juga ya kurang kerjaan. Iya. Jangan jadi TRDS guys. Tukang ribut di sosmed. Iya, jadi lagian yang biasanya ribut soal mobil itu biasanya nggak punya mobilnya. Kayak kita. Kayak kita. Ya, jadi karena ini adalah review Toyota Rush, kesimpulannya Toyota Rush yang ini sekarang memang lebih refine jauh dibandingkan dengan model sebelumnya. Lebih nyaman, handlingnya lebih bagus, body rollnya lebih minim, meskipun performanya tidak lebih baik dibandingkan dengan model sebelumnya. Tapi yang penting, apapun mobil kalian, pastikan kaca filmnya pakai solar guard. Betul, ibarat makanan, apapun makanannya, minumnya kaca film solar guard. Oke, itu aja dari Toyota Max. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa di Koperasi LMPV. Sampai jumpa. Atau dengan Daihatsu Xenia. Atau dengan Daihatsu... Kenapa ada nyamuk sih? Ya, kayaknya nggak ada yang perlu dibaca. Kayaknya nggak ada yang perlu dibaca. Dan kayaknya... Oke, sekarang kita jalan langsung naik Mitsubishi Expander. Biar nggak penasaran, kita akan tes mana yang lebih kencang antara Toyota Rush. Biar nggak penasaran, langsung aja kita tes mana lebih kencang antara TRDS. Alah, kenapa ada bajai masuk sini ya? Iya. Yaudah sana. Mobil apa nih? Tiga, dua, go! Oke, itu.